kepada yang kisah waktu momen pada para dulu yang segera kawannya menyembahkan kita dan mengajari kebinekaan wujud tulus bijaksana dan perhatian menyatu menyapa juga mengasihinya menyerahkan atau tercurah seragam Anak-anak silahkan duduk kembali. Berikutnya kita akan melaksanakan ibadat dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Kebetulan hari ini adalah hari terakhir. Sebenarnya Hari Pangan Sedunia puncaknya di tanggal 16 Oktober. Namun karena tanggal 16 Oktober itu hari Sabtu, maka ibadat penutupan Hari Pangan Sedunia akan dilaksanakan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Agus. Bapak Agus, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul walaupun di dalam Zoom Meet seperti ini. Saat ini kita akan memulai ibadat kita untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang tepatnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita mau naikkan rasa syukur kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Recording in progress. Kasih-Mu melimpah di hidupku, ya Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah selamat tolong di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah
hambaku besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tolong dibaca ya, sambil dilihat layarnya. Kita sekedar kelas balik dulu, memahami tentang sejarah Hari Pangan Sedunia. Baik, mari kita awali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, di mana itu dalam Lukas, ya, bahwa kita harus selalu waspada dalam hidup, dan tidak lupa kita juga selalu menyandarkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kewaspadaan dalam hidup sangat diperlukan, karena kita saat ini hidup di masa pandemi COVID-19 yang penuh dengan ancaman mematikan bagi kehidupan semua orang. Namun lebih berbahaya lagi adalah ancaman pengaruh yang menyesatkan iman dan kemunafikan yang dapat membuat kita dapat mati secara rohani, dan ketidakpedulian terhadap sesama, keserakahan, dan menutup hati terhadap kehadiran Tuhan. Itu yang lebih berbahaya. Marilah kita hening sejenak. Bapak Ibu dan anak sekalian, marilah kita menyatakan tobat kehadirat Tuhan dengan mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah pangkal dari segala kehidupan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Kami bersyukur bahwa Engkau memberi kami martabat yang luhur dan sempurna. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami selalu setia mengikuti jalan panggilan dan ajaran Putra-Mu, yaitu selalu waspada terhadap pengaruh yang menyesatkan, serta mengikuti kebaikan yang menyelamatkan bagi semua umat manusia. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, dalam persatuannya dengan Fiqh dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini anak, dari pangan sedunia. Hari pangan sedunia sebenarnya jatuh pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober. Namun kita memperingatinya yaitu dimajukan lebih awal, karena hari Sabtu kalian di rumah. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari pangan sedunia yang sudah ditetapkan oleh PBB melalui FAO. Tadi secara singkat sudah saya tayangkan. Sebuah organisasi pangan dan pertanian. Tema hari pangan sedunia setiap tahun tidak pernah terlepas dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mendapatkannya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Banyak sekali ancaman kelaparan yang terjadi di dunia saat ini. Kita lihat. Dari pangan sedunia, itu mengajak kita untuk menghargai pangan lokal. Ini nasi urap, ya, ini merupakan pangan lokal. Dan ini harus kita hargai. Mengapa? Karena inilah ciri khas keindonesiaan. Ya, namun demikian, ini juga sudah go public, bahkan go internasional, ya, pangan lokal seperti ini. Pangan atau makanan menentukan hidup dan matinya setiap manusia. Maka peringatan Hari Pangan Sedunia yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober setiap tahun adalah bagian dari upaya untuk menyadarkan setiap manusia bahwa setiap orang itu butuh makan. Karena setiap orang butuh makan, maka kita hendaknya tidak membuang-buang makanan atau menyia-nyiakannya. Di samping itu kita diajak untuk peduli, mau menolong sama yang kelaparan dan kekurangan. Kalau kita makan anak-anak, lebih baik secukupnya, ya, daripada berlebihan nanti dibuang-buang. Ya. Sri Paus mengatakan, ya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa membuang-buang makanan itu sama dengan merampok atau merampas hak milik orang lain yang kelaparan. Kita akan lihat di sini. Di luar negara kita, anak-anak, di Eropa, di Afrika ataupun di Asia Tengah, ya, atau di daerah Asia Selatan masih terjadi kelaparan. Sekitar 12 juta lebih, ya. Sekitar 12 juta lebih di benua Afrika itu terjadi kelaparan sampai sekarang. Terima kasih sekolah mengucapkan pada kalian yang sudah peduli kemarin mengumpulkan atau menyisihkan sebagian dari uang jajan kalian dari orang tua untuk dikumpulkan di sekolah, dan sekolah nanti akan mendistribusikan untuk saudara-saudari kita semua yang mengalami kekurangan atau perlu peningkatan kecukupan gizi. Kelaparan juga akibat peperangan.
di Suriah, di Irak, di Afghanistan. Ini saudara-saudari kita yang ada di sana itu mengalami kelaparan. Dan mereka sangat membutuhkan pangan. Itu menjadi bahan refleksi kita. Sebagai umat Katolik kita dipanggil oleh Allah untuk ikut membantu sesama yang kelaparan. Maka kita semua yang ada di wilayah Sultan Agung Jakarta ini, dari anak-anak sampai lansia itu memiliki kebiasaan pada bulan Oktober menabung dan menyisihkan uang kita untuk menolong sesama. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu saja semakin banyak orang yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Kita akan lihat. Ini salah satu bentuk ya. Ini adalah Bruder Petrus Kartono yang nanti suatu saat akan kita panggil ke sini untuk memberikan rekoleksi bagi adik-adik kelas kalian ya. Dia adalah pejuang kemanusiaan dan dia dipercaya untuk mengelola Yayasan Atma Brata yang mana dia memang untuk memperdulikan, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Cilincing pinggiran Jakarta ini diberikan bantuan, termasuk lansia. Nah ini hampir setiap minggu dia senantiasa memberikan bantuan pada orang-orang yang memang membutuhkan pangan. Ini anak-anak, ini saya ambil sebagian dari foto-foto beliau di mana kita tayangkan untuk menjadi bahan refleksi kita semua bahwa kita perlu mengulurkan tangan kita bagi saudara yang memang membutuhkan bantuan makanan dan pangan. Refleksi kita semua hari ini anak. Apakah selama ini kita sudah peduli dengan sesama yang kelaparan dan hidup miskin? Apakah yang telah kita lakukan untuk menolong mereka? Ini refleksi hari ini anak. Jadi nanti pada saat tanggal 16 besok ya, tanggal 16 besok harapan saya minimal ada kebaikan untuk sesama. Minimal satu aja, minimal satu. Atau syukur lebih bagus setiap hari kamu melakukan kebaikan setiap hari. Nah ini akan menjadi bahan perhitungan tersendiri kita sebagai umat beriman kalau kita peduli terhadap orang lain. Refleksi hari ini sungguh-sungguh membuat kita harus terketuk. Baik, mari kita doakan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh putra-putrimu hari ini. Silakan berdiri yang membaca doa umat. Berdiri. Akan sedikit suaranya. Bapak yang baik, Bapak dan para pemimpin gereja kudus. Semoga dalam kebijaksanaan kami selalu memperhatikan gereja. Semangat dan melaksanakan para misi menjadi perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Programnya dan persatuan bangsa-bangsa ini. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemerintah di negara kami, Bapak yang mengasihi ke sana, pada semakin mampu menciptakan bangsa dan negara baik dari Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang Maha Baik, Tuhan bagi para yang kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan yang stabil dan kesejahteraan yang lebih serta dihindarkan dari berbagai ancaman COVID-19. Di dalam melaksanakan karya-karya kita, marilah kita
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dikit lagi. Setiap sekolah yang menderita Bapak yang Maha Pemurah, kami berdoa bagi teman-teman setiap sekolah di seluruh tanah air yang menderita karena kemiskinan. Terutama Allah dan pendidikan oleh peraturan yang tidak adil. Mengenal warga masyarakat yang menaruh perhatian pada pendidikan sebagai alat untuk memperjuangkan hak dan mengajukan pendidikan bagi yang ketiga pendidikan yang atas kesejahteraan dalam pendidikan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semuanya yang hadir pada ibadat virtual dan tatap muka, Bapak yang Maha Kasih. Buru tapi pasangan baru sulinya Menjadi hati baru panas dunia, sehingga mampu menghargai panas untuk kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tim KMB, SMP Saradaya S2, Bapak yang Maha Baik, kami berdoa bagi tim KMB, SMP Saradaya S2 yang memulai pada tahun ini. Pada tahun ini. Semoga khususnya menuntut hati dan pikiran banyak orang, sehingga masyarakat mampu mengetahui tidak school dan non tidak school dapat menyekolahkan di SMP Saradaya S2. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang dapat kami lambungkan ke hadirat-Mu, kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mempersatukan seluruh doa yang kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di bumi. berilah Berilah kami kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami agar senantiasa waspada, menghargai hidup dan pangan. Semoga sabdamu hari ini sungguh memberikan daya hidup yang menyegarkan iman dan rohani, serta penyelamatan bagi kami semua orang yang peduli terhadap sesamanya. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persatuannya dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian yang hadir di tempat ini senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah HPS hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan untuk sesama. Amin. Mari kita tutup dengan lagu Maria. Silakan Ibu Mudo. Iya. Terima kasih Pak Gus. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita tutup ibadat kita dengan lagu Ave Ave Maria. Di luar dari gunung sunyi terpadi di pagi hari yang berawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, perawan
Oke, terima kasih Pak Agus dan Bu Modo yang sudah memimpin ibadat pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu guru dan anak-anak baik yang ada di sekolah maupun di rumah yang sudah mengikuti ibadat dengan tertib. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, minta tolong anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah sampaikan ucapan terima kasih dari sekolah kepada mama papa yang di rumah yang sudah ambil bagian untuk kegiatan Baksos dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Semoga Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, bagi siswa-siswi yang sudah mendaftarkan PTM, namun orang tuanya belum sempat untuk tanda tangan pernyataan, mohon segera ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan supaya putra-putrinya bisa mengikuti belajar di sekolah seperti teman-teman yang ada di sini kelihatan ini. Bagi yang belum mendaftar, namun kepengen juga ke sekolah, silahkan segera mendaftar melalui wali kelas. Nanti boleh ajak mama papanya untuk menandatangani surat pernyataan mengikuti PTM. Nah, selama PTM berlangsung di sekolah ini, anak-anak yang ada di sekolah ini harap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Tetap pakai masker terus dari datang sampai pulang. Kalau misalnya sudah di kelas sudah lebih dari 1 jam rasa maskernya sudah nggak enak, boleh kalau nggak bawa ganti, boleh minta ganti ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian yang ada di rumah, kalau teman-teman lihat yang di sekolah ini kan pakai masker, mungkin kalau yang berangkat jauh dari jam 6 sampai nanti jam 10, 4 jam ya. Yang berada di rumah ini boleh belajar pada saat PJJ menggunakan masker pada saat kita Zoom. Supaya nanti kalau di sekolah tidak ngap ya, kalau kita pakai masker kan, kalau di rumah kan jarang pakai masker nih. Tiba-tiba ke sekolah ini harus pakai masker lebih dari 2 jam kan, dan sama perjalanan ini kan rasanya untuk napas susah, ngap, mau ngomong juga susah. Jadi bisa deh yang di rumah ini mulai belajar kalau pas Zoom dengan Bapak Ibu guru menggunakan masker, walaupun nanti selesai dilepas lagi ya. Paling enggak semuanya ini harus dipelajari, harus dilaksanakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini kelas 9 ini teman-teman yang ada di rumah bisa melihat kan, untuk kelas 91 mana, coba lambaikan tangannya untuk teman-teman yang ada di rumah menghadap ke kamera. 91 kelasnya Pak Simon. Ya, mana coba menghadap ke kamera. Kameranya ada di atas, di dekat jendela itu, di depan meja guru. Coba menghadap ke sana, lambaikan tangan untuk teman-teman yang ada di rumah. Biar yang ada di rumah tahu bahwa kalian di sekolah ini, nah, tuh, sudah ada yang dadah-dadah. Ya, 92 bersama Bu Yekti, mana 92? Silahkan melambaikan tangan untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya. Oke, 93. Terima kasih. Ya, 93 bersama Miss Mila. Ya, itu juga kelasnya penuh. Jadi anak-anak semuanya harus mau belajar untuk melaksanakan PTM. Kemarin ada yang nanya, kenapa habis PTM lanjut PJJ? PTM ini hanya dilaksanakan di sekolah selama 4 jam pelajaran. Sementara 1 hari itu ada 5 jam pelajaran. Jadi kalau hanya PTM saja terus tidak lanjut, berarti nanti beban pelajarannya berkurang. Tidak bisa. Jadi PTM ini ibaratnya latihan dulu ke sekolah hanya setengah dari yang seharusnya. Jadi terus nyambung PJJ. Nanti kalau sudah setengah sudah lulus, terus seharian sudah lulus, mungkin 2 hari lulus, 3 hari dan seterusnya, sampai akhirnya nanti setiap hari semua anak bisa ke sekolah. Itu yang diharapkan. Jadi semua harus belajar, harus mau latihan. Jangan sampai nanti pas sudah harus masuk tiap hari, kamu tiba-tiba sakit karena fisiknya belum siap. Jadi semua harus mau mendaftar, harus latihan, kecuali yang memang tidak bisa karena ada penyakit atau memang sedang terpapar. Itu dari Ibu Leli, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Atau ada Bapak Ibu ada yang mau nambahkan? Kalau tidak ada, silahkan Pak Simon mau breakout untuk kelas 9. Terima kasih Bapak Ibu Guru.
Oke, oke Bu Eli, saat ini kita akan Ya. masuk kelas 91, 92, dan 93 yang bagi PJJ. Yang untuk kelas 7, kelas 8, silakan meninggalkan ruang Zoom. Kita saatnya kelas 9, sebentar. Untuk kita akan masuk 1, 2, 3. Ya, kelas 7 dipersilakan untuk call Zoom, kelas 8 juga, kelas 9 tetap di sini yang PJJ. Kelas 9 yang belum bikin